informatika yang kami banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan sosialisasi dan seleksi terkait pelaksanaan KKN MBKM. Bahwasanya untuk KKN reguler udah mau selesai tanggal 5 ya, betul ya, tanggal 5 Agustus besok ini ya. Ya. Tanggal 5 Agustus. Oke. Untuk selanjutnya kalian akan menambah lagi KKN MBKM sampai bulan Desember. Berarti ada penambahan 3 sampai 4 bulan. Kemudian yang perlu saya sampaikan adalah KKN TMBKM ini adalah sebagai pilot project bahwasanya untuk pelaksanaan MBKM skema KKNT di Prodi Teknik Informatika. Jadi kalian ini adalah yang pertama melaksanakan KKNT MBKM di Fakultas Teknik, ya terutama di Fakultas Teknik. Untuk fakultas yang lain yang melaksanakan MBKM KKNT adalah di Fakultas Psikologi, kemudian Ilmu Komunikasi, Bisnis, kemudian Publik. Nah, itu KKN. Karena apa? Karena di prodi-prodi tersebut mendapatkan hibah MBKM. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan bahwasanya mahasiswa yang ikut KKN MBKM adalah mahasiswa yang sudah menempuh minimal semester 6. Jadi kalian sudah semester 6, jadi bisa mendapatkan MBKM, dan nama-nama yang berkumpul pada pagi hari ini adalah nama berdasarkan hasil musyawarah dosen-dosen di Prodi Teknik Informatika. Jadi nama-nama yang muncul ini adalah nama yang sudah diusulkan oleh dosen Prodi Informatika yang dianggap notabene kompetensinya itu mumpuni, ya. Jadi kalian yang di jurusan informatika ini, kemudian di jurusan konsentrasi pemrograman sama konsentrasi perangkat jaringan atau komputasi jaringan. Jadi ada sekitar 10 mahasiswa. Kemudian dari 10 mahasiswa ini nanti kita setelah KKN tematik secara reguler, kita akan melakukan FGD secara khusus dengan perangkat desa. Tujuannya apa? Tujuannya nanti saat pelaksanaan MBKM tematik ini, KKNT ini, itu berjalan sesuai dengan goalnya masing-masing. Kemudian yang kedua, kalian saat terjun ke lapangan akan menemukan beberapa problematika masyarakat yang harus kita cari metodenya atau goalnya. Nanti misalkan gini, misalkan di Desa Bakalan Purwosari adalah belum adanya aplikasi tentang posyandu. Kemudian kalau posyandu di desa tersebut itu masih manual atau masih ke rumah masing-masing untuk sosialisasi atau undangan bahwasanya besok ada posyandu. Misalkan harapannya dari aplikasi posyandu ini yang pertama adalah ada mobilitas terkait PKK, kemudian ibu rumah tangga, dan Polindes. Yang mana kalau ketiga ini terintegrasi sehingga harapannya adalah meningkatnya kesehatan masyarakat, dan yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat kesuburan atau tingkat kesehatan balita.
Kemudian itu salah satu contoh problematika. Jadi itu bisa diangkat sehingga kalian semester 7 itu udah nggak ada mata kuliah, tinggal konsultasi kepada dosen pembimbingnya, Bapak Lutfi misalkan, terkait problematika yang dihadapi di masyarakat. Nanti semester 8 kalian tinggal menulis secara ilmiahnya. Jadi outputan dari KKN BKM ini bisa digunakan untuk skripsi. Itu manfaatnya. Dan kedua manfaatnya adalah keilmuan yang kalian dapat di perguruan tinggi itu bermanfaat dan berkah di masyarakat. Berarti itu adalah karya nyata kalian. Ya, itu kita konversi sebanyak 20 SKS. Kemudian kalau kalian di semester 7 ada magang atau PKN, langsung PKN-nya di desa tersebut. Oleh karena itu, kalian yang KKNT ini adalah mahasiswa terpilih menurut saya. Karena tidak semua mahasiswa itu bisa mengikuti. Ya. Kemudian yang berikutnya, contoh yang komputasi jaringan. Misalkan di desa tersebut itu sudah ada infrastruktur jaringan, tapi belum optimal. Atau ada server di desa masih belum optimal. Kalian sebagai mahasiswa bisa meningkatkan atau optimasi jaringan di desa tersebut. Ini contohnya untuk yang konsentrasi jaringan. Kemudian di konsentrasi jaringan juga bisa membuat aplikasi IoT. Misalkan gini, di desa Bakalan itu belum ada Pak IoT Pak. IoT terkait apa? Terkait misalkan di sana itu ada peternak ya misalkan, atau ada greenhouse, atau ada yang lain. Harapannya Pak saya membuat aplikasi ini sehingga untuk meningkatkan produktivitas peternak, kemudian kemudahan dalam monitoring hewan ternaknya misalkan. Nah, itu bisa kita cari berdasarkan temuan-temuan yang udah kalian lakukan survei di masyarakat. Jadi itu ya. Memang kita dalam akademisi adalah menyelesaikan problematika yang kita temui di masyarakat. Setelah kita tahu objeknya, tinggal kita pakai metode apa, kemudian kita implementasikan dan ada dampak atau manfaat yang kita timbulkan. Itu aja, itu KKN terkait KKNT. Itu aja, mungkin dari sini ada ditanyakan masing-masing mahasiswa. Silakan. Silakan kalau ada yang tanya. Untuk waktunya sendiri itu berapa lama ya Pak? Kalau seumpama sampai Desember. Oke, terima kasih. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pelaksanaannya itu setelah KKN reguler. Jadi kalian laporannya itu langsung nyambung dengan KKN MBKM. Tetap nanti penilaiannya itu konversi KKN reguler 2 SKS, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan KKNT MBKM. Untuk pelaksanaannya 3-4 bulan. Ya, kalau kalian itu sekarang ini Agustus, September, Oktober, November. Nah, sekitar November ini, ya, 4 bulan. Karena bulan Desember kita harus udah laporan terkait evaluasi pelaksanaan KKN TMBKM. Bahwasanya ada beberapa target yang harus kalian tempuh. Yang pertama adalah kalian harus sudah ada istilahnya notebook, catatan harian, logbook.
Kemudian yang kedua itu ada aplikasi atau ada karya yang udah kalian hasilkan setelah kalian itu melakukan KKNT. Kemudian yang ketiga itu ada laporan KKNT. Jadi laporan KKNT itu tadi bisa dikonversi menjadi karya ilmiah skripsi. Dan yang terakhir adalah jurnal ilmiah. Kemudian dokumentasi terkait pelaksanaan mulai awal kalian melakukan studi riset apa, pengembangan apa di desa sampai outputnya berupa apa. Itu nanti dijadikan laporan. Jadi masing-masing mahasiswa jangan lupa setiap kegiatan jangan lupa didokumentasikan, baik itu berupa foto maupun video. Karena itu adalah hal wajib yang harus kalian lakukan. Kenapa kok ada dokumentasi, Pak? Karena sekarang itu wajib dilakukan dokumentasi dan di bawahnya itu ada deskripsi singkat tentang kegiatan yang kalian lakukan. Seperti itu. Ya, sampai bulan November. Jadi Desember kita udah laporan seperti itu, Mbak siapa? Rifkia. Gitu. Siapa bisa diterima? Untuk KKN-nya sendiri ini kelompok apa individu, Pak? Maksudnya itu proyeknya. Nah, itu proyeknya adalah individu. Makanya saya ingin lihat terkait permasalahan yang kalian angkat. Misalkan Pak, saya ingin membuat aplikasi misalkan posyandu Pak. Ini dibutuhkan waktu selama 4 bulan mulai saya analisis. Karena kita tahu sendiri bahwasanya dalam pengembangan perangkat lunak itu mulai dari analisis itu ngomong survei, kemudian kebutuhan, kemudian lagi desain, ya kita desain itu mulai dari flowchart, kemudian use case, kemudian desain aplikasi. Ya, kalian kemarin udah ada mata kuliah UI UX, nanti sebelum kalian mengimplementasikan ke coding, bahwasanya kalian harus mendemokan rencana atau aplikasi yang udah kalian buat. UI UX, ya kalian harus melakukan proses bisnisnya. Setelah UI UX, kalian baru ngodingnya. Baik itu berupa aplikasi dua platform, dijalankan versi web ataupun versi Android. Pak, saya membuat versi web, Pak. Tapi nanti untuk itu servernya, misalkan untuk kliennya atau pengguna usernya itu versi mobile, nggak masalah. Siapa yang mengerjakan webnya, siapa yang mengerjakan mobilenya, tergantung tingkat kesulitan dari aplikasi yang dibangun. Misalkan ada mahasiswa juga yang mengerjakan, Pak saya membuat aplikasi di desa itu belum ada itu terkait keuangan Pak. Saya membuat aplikasi keuangan, silakan. Pak saya ingin membuat aplikasi tentang BUMDes Pak, silakan. Jadi itu adalah hasil temuan berdasarkan problematika di masyarakat tadi. Seperti itu, Pak, saya ingin membuat aplikasi UMKM atau pemasaran yang ada di desa, sehingga ada dari hulu ke hilir, ya, dari petani kembali lagi ke masyarakat desa untuk pemasarannya. Seperti itu bisa. Makanya nanti setelah KKN reguler ini, kita di Universitas Prodi sama pembimbingnya Bapak Lutfi, mahasiswa sama perangkat desa akan melakukan temu internal untuk membahas tindak lanjut tentang kegiatan ini. Seperti itu.
Silakan, ada yang lain? Jangan takut nggak bisa ya. Problem bisa kita atasi berdasarkan kita kerjasama, kemudian continue untuk melakukan pembimbingan kepada dosen pendamping, bisa ke dosen yang lain, karena dosen-dosen kita itu banyak. Ada yang bidang jaringan, ada bidang pemrograman, dan sebagainya. Jangan takut. Ya, seperti itu. Mau tanya silakan, yang angkat tangan. Ini saya mau tanya untuk yang seperti anggaran dari kampus itu ada atau tidak, Pak? Yang seperti apa, contoh untuk beli Arduino atau untuk beli hosting lagi, atau itu gimana, Pak? Oke, gini, kalau berdasarkan apa namanya skripsi mahasiswa, kakak-kakak tingkat kalian, kalau pembuatan alat memang itu dicari-cari sendiri, dibeli-beli sendiri. Misalkan lihat dari kompleksitas perangkat yang kalian bangun. Pak, misalkan saya butuh dana sekian, Pak. Kemudian saya butuh nominal dana ini. Nanti kita bantu dari prodi. Ya. Tapi lihat dari pengajuan kalian, saya hanya bisa membantu berapa persen untuk pelaksanaan KKN BKM kalian, seperti itu. Ya, tetap kalian harus membuat infrastrukturnya, skema sistemnya itu tadi. Pak, saya butuh dana sekian, saya hanya sekian, nanti kita support dana sekian. Jangan takut ya. Oke. Oke, Pak. Ada yang lain, silakan. Silakan, yang tanya silakan nyalakan mikrofonnya, monggo. Siapa lagi tanya? Risa, silakan nyalakan mikrofonnya langsung aja. Assalamualaikum Pak Im. Ya, monggo Bapak Livi. Mohon maaf, sinyal lagi low ini, lagi di luar. Halo. Nah, monggo langsung mau. Nah, ini Pak Im terkait MBKM, ini anak-anak masih tetap melakukan blended kayak reguler apa bermukim? Nah, untuk pelaksanaannya kita dual, Pak. Ya, dual itu apa? Maksudnya dual kalau memang itu gini, misalkan kalian membutuhkan FGD dengan perangkat desa, bisa melakukan secara Zoom atau media yang lain atau langsung survei lokasi secara lapangan. Nah, itu ya. Kemudian saat kalian membuat aplikasinya, kalau kalian itu analisis sistem, kemudian desain sistem, bisa dari rumah. Tetap nanti 1 minggu sekali kita melakukan progres, Pak. Kita lakukan pertemuan antara
antara pembimbing kemudian sama mahasiswa untuk monitoring apa yang sudah dilakukan mahasiswa selama 1 minggu. Kemudian mereka melakukan penulisan logbook. Kemudian setelah kita lakukan temu ke perangkat desa. Misalkan ada yang ke BUMDes, berarti khusus ke BUMDesnya nanti, tidak semua perangkat desa yang kita ajak. Kalau misalkan ada mahasiswa yang membuat tadi IUT ya, Avanul misalkan ada problem sana IUT, bisa melakukan temu tentang petani misalkan di sana, silakan. Seperti itu Bapak Lufi. Kita pakai dual. Tidak kita suruh mereka mukim di sana, tapi ada 1 minggu sekali untuk mempertemukan antara pembimbing, mahasiswa sama pihak desanya. Yang lain? Bisa tanya Risa. Untuk MBKM ini mulainya itu mulai setelah KKN langsung apa mulai minggu depan gitu Pak? Setelah KKN langsung. Jadi setelah KKN itu kita lakukan FGD dulu, temu ya sama dosen pembimbing. Ini adalah langkah awal realisasi. Nanti ada pemberitahuan lebih lanjut yang saya kasihkan ke dosen pembimbing sama mahasiswa KKNT. Seperti itu. Maksudnya tanggal 5 misalkan kalian selesai, nggak langsung tanggal 6, tapi bisa ada jeda 1 minggu seperti itu. Berarti masih ada waktu tenggang. Kayak liburnya. Ya, tenggang ya. Betul. Maksudnya itu. Monggo, ada yang lain yang perlu dipertanyakan? Bahkan Atiqat Zuma. Apa sudah paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Tinggal kita action ya. Nanti kegiatan ini tinggal ngerucut. Silakan awal gini kalian itu masing-masing mahasiswa ada menemukan problem apa di masyarakat. Ya, problem apa di masyarakat,
kemudian kalian mencatat sehingga nanti itu dibawa ke KKN MBKM. Jadi jangan sampai kalian saat pelaksanaan itu malah bingung, saya ini ada problem apa. Nah, mumpung kalian masih ada di sana, ada KKNT, tetap kita catat aja apa. Seperti itu ya. Terkait berarti Pak, minggu depan itu kita survei dulu ya. Oke, sekarang saya tanya dulu. Selama kalian KKN udah menemukan problem apa, kemudian udah melakukan FGD apa? Silakan. Selama KKN, setelah survei menemukan problem apa? Setelah survei menemukan permasalahan yang ada di desa misalnya, kayak gitu. Iya, ada apa sehingga kalian Pak ada permasalahan ini, rencana saya membuat sistem ini Pak. Seperti itu. Ada enggak? Itu Pak, untuk yang di BUMDes kalau nggak salah. Lah itu tapi saya masih belum paham. Di BUMDes sendiri itu kan ada kayak pelayanan seperti pembayaran pajak. Lah itu pembayaran pajak luas tanah gitu apa kayak sepeda motor dan lain-lain gitu Pak. Soalnya di situ juga ada kantor pos. Ya kantor pos itu. Nah itu kayak. Nah lihat gini, apa mereka hanya sebatas sebagai jasa. Contohnya jasa itu adalah seperti Rivia. Rivia itu bisa sebagai agen untuk pembayaran PLN, pembayaran listrik. Nah itu kan aplikasinya dari sana. Kita hanya dapat user. Kalau kalian adalah kalian menemukan problem misalkan di desa itu Pak, BUMDesnya belum ada aplikasi untuk apa namanya mendokumentasikan atau informasi terkait unggulan desa misalkan bla 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 bla, kemudian pendapatannya setiap tahun berapa, kalian membuatkan aplikasinya. Sementara ini di BUMDes itu masih manual Pak, Excel. Nah, kalian buatkan aplikasinya seperti itu ya, bukan itu tadi jasa pembayaran loket misalkan, beda lagi ya. Kalau kayak tadi itu loket sepertinya Rivia ya. Oh iya Pak. Silakan ada yang lain. Nanti gini, awal kalian silakan kalian fokus ke KKNT reguler dulu, kemudian kalian melakukan analisis. Selama 1 bulan ini kalian mendapatkan informasi apa sehingga bisa kalian lanjutkan ke KKNT MBKM ya. Setelah itu kita lakukan FGD, kemudian analisis problem.
Setelah kita lakukan analisis problem, kita bertemu pihak desa atau pihak yang bersangkutan untuk membacakan program-program kita selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan kalian membuat agenda kegiatan, mulai dari perencanaan, implementasi sampai laporan dan evaluasi seperti itu. Itu ya. Ada yang lain? Nanti untuk logbook sama yang lain nanti kita sediakan dari prodi ya. Nanti ditunggu aja. Oke, itu aja. Cukup ya? Ini Pak ada Pak. Untuk yang balai semi sendiri, di situ kan ada kayak balai semi. Nah di situ itu kayaknya kayak penjualan kayak pupuk organik, penjualan kayak sayur organik itu masih belum kayaknya Pak. Penjualan itu kayaknya kurang. Enggak Pak. Masuk pertanian kayaknya Pak. Nah ya kalau masuk pertanian itu lihat itu perlu nggak kita pembuatan sistem ya misalkan pupuk organik memang di desa itu Gapoktan ya gerakan petani misalkan itu perlu nggak ada sistem ya kita lakukan analisis dulu setelah kita lakukan sistem baru kita lakukan FDD nah kemudian kita lakukan problem solving seperti itu. Siapa berarti kita itu sekarang itu perlu survei terlalu dalam ke Desa Bakalanyu sendiri biar kita itu paham apa yang kekurangan yang perlu kita lakukan di situnya. Iya, tanya-tanya aja dulu siapa yang akrab di sana. Misalkan sasaran kalian itu adalah BUMDes, tanya ke pihak BUMDes. Kalau sasaran kalian ibu PKK, tanya ke ibu PKK. Seperti itu. Semakin kita jalin silaturahmi, semakin kita mendapatkan banyak informasi. Im hanya menambahkan Pak Im. Ya. Ini terkait pertanyaannya si Rizky, mungkin yaitu terkait pajak atau SPT. Ini mohon untuk semua peserta, kalau masalah SPT itu kan sudah dihandle oleh pihak desa. Dan desa itu hanya menyetor ke bank BNI atau Bank Jatim gitu masa itu. Terus kalau saran saya sih kalau urusan SPT atau yang berhubungan dengan dana, beneran tak sampai kan mungkin langsung mengajukan kita Mbak Sari. Ternyata benar di situ ada konsultan sokuan wong ini. Berarti kan makanya beberapa orang kan. Jelas tapi Pak Ferry juga. Halo Bapak Lufi, putus. Makanya Pak Ferry cerita kali ya. Kok sampai iya kan terusan ya kan. Maksudnya kan pada pas dari kesana itu kawan kita kawan namanya itu berarti suka kaget ya Pak. Iya nggak Pak? Iya mesti berita karena dia perkembangan dia makanya itu sulit orang. Halo Bapak Lufi. Ini saya share ya. Nah ini perhatikan prosesnya. Ini nanti saya share juga ke kalian bahwasanya pelaksanaan program KKNT itu tahapannya yang pertama adalah mentoring. Jadi kalian mengidentifikasi masalah, kemudian analisis potensi apa yang ditemukan di desa. Kemudian yang kedua, setelah kalian melakukan identifikasi masalah sama analisis potensi, kalian menetapkan program dan pembuatan proposal kegiatan. Ini secara individual. Kemudian ketiga, kalian melaksanakan program yang udah kalian jadwalkan berdasarkan di proposal sama kita lakukan mentoring. Ada 2 mentoring ya, mentoring dari perguruan tinggi sama mentoring dari pihak desa. Kemudian setelah dilakukan pelaksanaan KKNT, kalian menyusun laporan akhir kegiatan secara individu.
Kemudian evaluasi keberhasilan dan evaluasi program yang udah kalian lakukan, dan nanti ada tindak lanjut atau output dan outcome yang udah kalian lakukan. Apa aja itu outcome sama yang lain? Yang pertama adalah sesuai yang saya bilang, laporan kegiatan KKNT, kemudian publikasi artikel kegiatan jurnal, kemudian HKI. Kalian kalau membuat suatu produk pasti nanti HKI-nya. Kemudian ada publikasi pada media massa atau video nanti. Nah, prosesnya seperti ini. Ya. Jadi kalian nanti jangan takut nggak bisa. Ya, seperti kalian yakin, kemudian kalian ada potensi apa yang ditemukan, masalah apa di desa, sehingga kalian itu membuka proposalnya selama kegiatan dilakukan selama 4-5 bulan. Seperti itu. Ya. Oke, itu aja ya. Udah ya? Ada yang lain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya akhiri. Nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Iya Pak, mungkin untuk pertanyaan maksudnya kayak ada yang tidak paham, nanti langsung tanya ke jenengan langsung aja. Ya, nanti terkait template proposal dan lain nanti kita kasih dari prodi ya. Template proposalnya ya. Alhamdulillah. Ya, nanti kalian seperti skripsi itu loh, ada buku panduan, kemudian ada template panduan proposal yang harus dilakukan. Itu aja ya. Oke, itu aja dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga kita makin sukses, makin optimis, kemudian keilmuan kita bermanfaat dan berkah bagi masyarakat, sehingga membantu peningkatan ekonomi dan pembangunan desa. Itu aja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.